Ada satu hadis yang menjelaskan begini: idza walagha fihil kalbul ina, apabila ada bejana salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, dijilat anjing, fal yaksilhu sab'a marrat, basuhlah 7 kali. Pernah dengar enggak ada hadis begitu ya? Itu basuh 7 kali. Itu kan hadis itu. Tapi permasalahannya sekarang berkembang. Itu dibasuh 7 kali, apakah anjing itu najis atau bukan? Di hadis ini kagak disebut. Cuma yang disebut kalau dijilat anjing basuh 7 kali. Nah pertanyaannya masalahnya itu anjing najis atau bukan? Nah gara-gara hadis yang begitu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Jadi murid ada guru, jadi satu didikan. Kata Imam Malik, anjing jilatannya dibasuh 7 kali itu tidak ada kaitannya anjing najis. Habis apa alasannya suruh basuh 7 kali? Taat ibadah saja. Sama kayak orang sholat subuh. Kenapa sholat subuh 2? Kenapa itu 4? Asar 4 yang copot. Kenapa kalau maghrib 3 isya 4? Ya taati ibadah kan, ikutin aja. Kalau ibadah mah gak bisa di otak-atik gitu, namanya doktrin. Nah begitu juga dengan anjing, gak ada di situ sebutan anjing najis, gak ada, disuruh juga logika masuknya begitu. Tapi kata muridnya Imam Syafi'i, muridnya dari beliau, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, yuk kita belajar, kita lihat orang Islam disuruh bersuci ada sebab enggak? Ada. Apa sebabnya? Karena 2. Yang pertama kalau dia kena najis, yang kedua kalau dia punya hadas. Logika itu kayak main jadi. Ya pokoknya ada ayat, ada hadis masuk ke otak orang, pikir-pikir, ditimbang-timbang, pertimbangannya apa gitu. Nah sekarang kata Imam Syafi'i, 2 ini kita bawa yuk ke masalah anjing. Pertanyaannya, apakah anjing berhadas? Maka kalau jawabannya anjing berhadas, berarti anjing mesti pada mandi hadas besar. Enggak ada ceritanya kalau anjing mandi hadas besar. Kalau anjing tidak berhadas, maka tinggal satu, yaitu urusan najis. Karena dia najis, maka kita disuruh basuh sampai 7 kali. Gitu. Ya. Satu hadis beda hasil produk pemikiran. Jadi bukan hadisnya semata, tapi hasil pemikiran yang dipakai. Itu yang dipakai seumur-umur dalam kehidupan umatnya Rasulullah. Ya, dan ibrah jadi berarti kita harus memilih dan memilah pemikiran siapa terhadap teks ayat Al-Quran dan teks hadis Rasulullah SAW. Begitu, biar cerdas gitu. Jadi jangan gara-gara Al-Quran dia, hadis dia, bagaimana pemahaman, bagaimana pengertiannya. Nah begitu juga dengan hadis ini. Al-Abhasul Arabiyah, pembahasan dalam bahasa Arab. Ada kalimat kullu, dari kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan. Kullu, kalimat kullu artinya setiap. Itu lafzun min al-fadil umum, adalah satu lafaz, satu ungkapan di antara ungkapan-ungkapan yang bersifat umum, yang bersifat general. Yufidul istighraqa wasyumula. Kalimat kullu itu yang maknanya setiap, memberikan faidah pengertian istighraq. Apa itu istighraq? Wasyumul, mengandung faidah keseluruhan, menyeluruh, masuk semuanya istighraq, masuk ke dalamnya. Wasyumul, dan bersifat menyeluruh, meliputi keseluruhan. Mitlu qaulihi ta'ala, contoh lain seperti firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap orang yang bernapas, setiap makhluk yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan yang namanya kematian. Nah, kata kul itu yufidul istighraq wasyumul, mengandung, meliputi keseluruhan. Berarti setiap siapapun makhluk di alam dunia ini, apakah malaikat,
apakah jin, apakah tumbuhan, apakah hewan, selama dia hidup maka dia akan merasakan kematian. Hatta malaikat yang nyabut nyawa, ya, sekalipun malaikat yang cabut nyawa, tugas dia nyabut nyawa, tapi ujung-ujungnya nyawa dia juga cabut. Ya. Dan yang nyabut bukan dirinya sendiri. Begitulah kehidupan. Dokter ngobatin orang, ketika si dokter sakit dia tidak ngobati dirinya sendiri, dia juga mengobati orang lain juga. Begitu, ya. Sama juga dengan guru-guru, kiai-kiai, ustaz-ustaz, para habaib. Dia mengajarkan umat, ternyata anaknya beliau tidak dia langsung juga ngajarin, dikirim juga ke orang lain, begitu, biar saling bergantian, saling mengisi. Dan sekalipun juga ada yang masih membinanya sendiri, tapi butuh juga orang lain. Itulah saling ta'awun, bantu tolong menolong, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Wa qauli syair, begitu juga contohnya pada kalimat perkataan seorang penyair, kullul hawadisi mabdaha minan nadari wa mu'dhamun nari min mustasgharish syarri. Kullu, setiap al hawadis, peristiwa atau kejadian, mabdaha minan nadari, awal muasalnya dimulai dari sebab memandang, melihat. Nah, kasus apaan yang pertama? Pembunuhan zaman sekarang. Nah, awalnya dari melihat dulu. Ya, melihat suasana, situasi, kondisi, keadaan yang ada. Udah mulai melihat, ya. Udah semuanya gara-gara melihat habis bersih, gitu. Semua peristiwa awalnya dari melihat. Wa mu'dhamun nar, kebaikan kejahatan juga timbul dari melihat. Ada kesempatan karena melihat kesempatan, ada peluang karena melihat peluang. Wa mu'dhamun nari, dan besarnya api neraka Allah pada hari kiamat. Orang bisa merasakan besarnya api neraka Allah. Kalau sekarang orang yang suka pergi berlayar, naik perahu, ya, kapal feri, kapal besar, mengarungi lautan, isinya air semua. Kalau kita perhatiin, kita pinggir kapalnya, kita lihat, masya Allah, luas banget. Kalau tenggelam dilihat bagaimana gitu. Itu nanti di hari kiamat lautannya bukan air lagi, tapi lautannya api. Lautannya api. Kalau samudra begitu dalam dan luas, dalamnya penuh air, orang nggak bakal nyangkut dah sendirian. Apalagi lautannya api. Maka bersih kalimat itu. Kemudian kalimat maulud, apa itu maulud? Ai makhluk. Maulud artinya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wa huwal janin, ia adalah berupa janin, cabang bayi dari nutfah. Dari nutfah kemudian menjadi zigot, kemudian embrio, kemudian jadi janin sempurna. Janin alladzi kharaja min batnil ummi, keluar dari perut ibunya, ibundanya. Sawa'un kana dzakaran aw untha, baik dia anak laki-laki ataupun alat kelaminnya perempuan. Itu namanya maulud. Janin yang keluar dari rahim seorang ibu, baik laki maupun perempuan. Bisa laki, bisa perempuan, bahkan bisa dua, ya. Itu yang namanya banci muskil, banci yang hakiki. Jadi ada manusia lahir kelaminnya dari ada laki ada, perempuan ada. Nah itu bingung tuh. Kalau bilang laki perempuannya ada, dibilang perempuan lakinya ada. Nah, kalau sekarang kan yang banci-banci begitu, kayak laki yang perempuan, kelaminnya atau laki doang atau perempuan doang. Kan menunjukkan masalah gendernya, yaitu nyalaknya. Perilakunya mah boleh aja, pakaiannya mah boleh aja perempuan, ternyata kelaminnya laki, laki gitu. Tapi yang jadi masalah dua-duanya ada, laki ada, perempuan ada. Mau dibilang laki yang perempuannya ada, dibilang perempuan lakinya ada. Itu namanya khunsa muskil, banci yang sebenarnya. Guru kita almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Menawi almarhum itu
pimpinan Pondok Pesantren Al-Wafi Depok, beliau pernah melihat langsung sekali janin bayi kelaminnya 2. Kalau saya belum pernah. Cuma tahu dua, saya belum pernah nemuin, jarang soalnya, ya jarang ada begitu. Qala syair Arabi, berkata seorang penyair bangsa Arab, bitazkiri, dalam menyebutkan bil mansya, tentang awal muasal kehidupan manusia, wal masir, dan tempat kembali manusia. Waladatka ummuka ya ibna adama bakiya, wan nasu hawlaka yadhaquna surura, fa'mal li nafsika an takuna idza bakaw fi yawmi mautika dhahikan wa surura, dhahikan masrura. Dan lain-lain sini. Ya, ada juga dhahikan surura, dhahikan masrura. Kata seorang penyair, waladatka ummuka, ibumu, bundamu melahirkanmu, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam. Jadi kita manusia anak keturunan Adam. Kalau dalam literatur kita, Adam yang masuk cuma satu, tidak ada Adam yang lain. Apalagi ada pemain bola basket, bukan Adam, karena kita sebut Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Di dalam Al-Quran yang disebut Nabi Adam adalah pasangannya Siti Hawa. Tapi kalau orang berteori masih lakukan aja. Kalau dia teori manusia, ambil teori yang ada di Al-Quran itu gimana? Jauh. Masa teori Al-Quran firman Allah kalah dengan teori manusia? Ya. Jadi kita keturunan Adam disebut. Nah, turunan Nabi Adam alaihissalam, makanya disebut Nabi Adam Abul Bashar, bapak moyangnya manusia. Sekalipun manusia pada bikin teori, ada lagi manusia lain yang namanya Adam, bukan Nabi Adam. Istilah kata ada manusia sebelum Nabi Adam. Itu. Padahal Nabi Adam kan awal tuh. Ya, Siti Hawa, Nabi Adam terus turun tuh, Habil Qabil terus begitu. Ya, sejarahnya dalam Quran. Kalau sebelumnya Nabi Adam bisa jadi ada makhluknya jin. Di dunia jin yang hidup pertama kali. Jin sama kayak orang, namanya sama, ada yang Yusuf, ada Yosef, ya. Sama namanya, cuman dia jin, ya. Sama sikapnya perilakunya perang dulu, gitu, ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia punya karakteristik yang sama. Apaan? Harus beribadah kepada Allah. Malaikat tidak disuruh beribadah kan? Tapi jin, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menjadi target objek untuk beribadah kepada Allah. Karena beribadah harus ada cobaan, harus ada ujian. Ya dengan lancar-lancar aja. Apaan? Syahwat nafsu. Gitu. Kalau tidak ada syahwat, ada nafsu, berarti ada yang iya, ada yang kagak, ada yang melanggar, ada yang patuh, ada yang kagak, ada yang enggak. Nah gitu. Bisa aja tuh manusia mungkin ada yang taat, ada yang kagak, ada yang muslim, ada yang kagak. Gitu. Kenapa? Ya mau dites ibadah, dites ya harus ada ujian. Kalau nggak ada ujian, nggak ada tantangan, nggak ada tantangan, nggak ada apa namanya perubahan, ada naik turunnya. Kayak malaikat ada naik turun, udah ada tapi konstan, ya konstan ya. Nah jin dan manusia kadang-kadang beriman, ada yang nggak beriman gitu. Jadi waladaka ummuka ya ibna Adam bakia, ibumu bundamu melahirkanmu wahai manusia bakian, kamu dalam keadaan menangis. Ya, bayi lahir ditunggu ame bidan, ditunggu ame dokter, nangisnya ditepok-tepok. Kalau belum nangis ditepok-tepok, ya apa dia nangis ya. Kalau nangis tanda dia hidup, kalau kagak nangis dia meninggal ini. Ya, dorong juga apa ya, tarik dibalik-balik ke alat, di bawah kakinya supaya ya. Ada di YouTube kurang bermanfaat lama banget dalam Islam juga banyak gue kemarin dokter yang udah mati dan nangis tuh, bapaknya ibunya nangis, nah lahir mati lumayan aku nih ditungguin mau ke dalam nangis didekepin sama ibu, dekepin gitu sama ibunya ya, badannya langsung baru dia nangis sampai begitu tuh. Kalau nggak sabaran dia udah mati bocah. Lama juga prosesnya ketika tadi gitu.
nggak nangis kan jadi kan wah langsung nangis kalau udah dioyak-oyak gak apa-apa karena nangis ya lepas begitu tahu-tahu Allah masih kasih umur nih ditekupin detak jantung ibunya memberikan dorongan kalau izin nangis alhamdulillah. Jadi kata penyair, ibumu melahirkan kamu wahai anak manusia, wahai anak Adam dalam keadaan nangis. Sementara wannasu haulaka yadhaku nasurro. Orang-orang di sekitar kamu pada tertawa bahagia. Masya Allah, lahir kakek girang cucunya lahir, bapak girang anaknya lahir, anaknya yang lahir nangis, orang tua tertawa bahagia, senang bahagia. Fa'mal li nafsika an takuna idza baqaw, beramallah untuk dirimu di alam dunia agar jangan sampai idza baqaw, apabila mereka menangis fi yaumi mautika, pada saat engkau meninggal dunia, engkau dhahikan masrura, tapi kau meninggal dalam keadaan tertawa bahagia. Balik kita lahir nangis, orang kelilingnya berbahagia, tapi ketika kita mati orang menangis, kitalah yang bahagia karena ada amal yang solehah. Kemudian fitrah, apa itu fitrah? Al-muradu, nah ini dia nih, apa sih fitrah? Keimanan adalah fitrah manusia. Apa itu fitrah? Al-muradu biha, yang dimaksud dengan kata fitrah ad-dinul hanif, yaitu agama yang lurus. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin hanifah muslimah. Allah sebutkan Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin hanifan muslimah. Beliau orang yang lurus agamanya dan seorang muslim. Di Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau seorang Islam. Jadi Islam bukan hanya yang dibawa Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seluruhnya muslim. Muslim orangnya, Islam agamanya. Jadi kata muslim itu man, orang. Ya. Kalau agamanya namanya Islam. Karena nabi-nabi dan rasul laksana membuat sebuah rumah bangunan. Bangunan itu sejak awal, sejak zaman Nabi Adam sudah dibangun. Bangunan sebuah agama. Akidahnya sama, beriman kepada Allah, menyembah Allah. Yang berbeda syariatnya. Syariat Nabi Adam, orang boleh kawin sesama saudara kandung. Cuman karena baru satu keturunan Nabi Adam, ya udah kawinnya hilang aja dah. Kembaran pertama dikawinkan dengan kembaran yang lain, gitu. Jangan yang satu kembaran dikawinin, gitu. Karena nggak ada pasangan yang lain. Nah, itu syariat dulu. Ya. Nah sekarang syariat kan udah nggak begitu lagi, karena manusia sudah banyak, nggak boleh kumpulkan adik kakak. Ada orang punya suami, punya istri, kakaknya pengen ngawinin adiknya, jangan, nggak boleh. Meninggal dulu boleh, naik ranjang atau turun ranjang, nungguin gitu. Tapi zaman Nabi ada kawin silang, jadi lain syariat, lain hukumnya. Kalau akidahnya sama, beribadah kepada Allah. Mushtaqun min fatara bima'na khalaqa, dan kata fatara itu adalah bentukan dari fitrah, itu bentukan dari kata fatara. Fatara yaqtaru fatratan fitratan. Bima'na khalaqa, maknanya adalah khalaqa, menciptakan. Wa minhu, dan diantara lapas contohnya qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un, di surat Yasin. Mengapa aku tidak menyembah zat Allah yang telah fatarani, menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Barra bin Azib, kepada sahabatnya yang bernama Barra bin Azib, ba'da an 'allamahu du'a an-naum, setelah Nabi mengajarkan doa mau tidur. Setelah diajarkan doa mau tidur, sebagaimana yang kita ketahui doa tidur, fa in mitta 'alal fitrah, kalau kamu sudah baca doa tidur, sebelum tidur baca doa, tahu-tahu takbirnya berkata engkau harus meninggal saat itu, maka kata Rasulullah, meninggal tetap dalam keadaan fitrah, karena udah doa berserah diri kepada Allah.
Jadi kalaupun mati tetap dalam keadaan fitrah. Ai innaka idza qulta hadza du'a, apabila engkau berkata doa ini, yaitu doa sebelum tidur, summa mitta, kemudian engkau meninggal, min lailatika, di hari malam tersebut, tamutu ala iman, engkau mati tetap dalam keadaan iman, wa ala dinil hanif, dan di atas agama yang lurus, yaitu agama Islam. Kemudian yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi. Apa artinya? Ayyaj'alanahu yahudiyan, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya si anak menjadi Yahudi. Wa huwa mushtaqun min hada, kata Yahudi itu kata bentukan dari kata hada. Maknanya taba, bertaubat atau kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika." Dan tetapkanlah untuk kami di alam kehidupan dunia ini kebaikan dan juga di akhirat. Inna, sesungguhnya, hudna. Nah, hudna dari kata hudna, jadi kata hudna jadi bentukan kata Yahudi. Sesungguhnya kami bertaubat kembali ilaika, kepada engkau ya Allah. Aitubna warojana, makna hudna tubna, kami bertaubat, warojana, kami kembali kepada Allah. Wal muradu minat ta'bir, dan yang dimaksud dengan ungkapan yuhawidanihi adalah annal abawaini, kedua bapak ibunya lah, yuhrijanahu, yang telah mengeluarkan si anak minal islamil fitri, dari keislamannya yang fitrah, ilal yahudiyah al-dhalah, kepada Yahudi yang sesat. Yunasiranihi ayyaj'alanahu nasraniyan, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani. Wan nasara, dan Nasara itu mereka adalah atba'u Isa, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Wa hum yusammuna anfusahum masihina, dan orang-orang pengikut Nabi Isa mereka menamai, menisbahkan, memberikan lakab gelar kepada dirinya adalah orang-orang Masihi. Wal Qur'anul Karim, sementara di Al-Qur'an Al-Karim yang mulia, samahum menyebut pengikut Nabi Isa dengan ungkapan kalimat Nasara. Wahum ahlul Injil, mereka adalah orang-orang yang memiliki kitab Injil. Waqad musihat syariatuhum, dan syariat mereka telah dihapus. Kama musihat syariatul Yahudi, sebagaimana telah dihapus syariat agama orang-orang Yahudi. Ba'da bi'tsati Muhammadin SAW, setelah diutus Nabi Muhammad SAW. Fa'asbaha dinuhum batila, maka agama mereka yang Yahudi, yang Nasrani setelah diutus Nabi Muhammad, maka agamanya telah menjadi batil. Ghairu maqbulin, tidak lagi diterima indallah, di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, di sisi keduniaan, di sisi hukum mereka diterima, tapi indallah, di sisi Allah itu tidak diterima. Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran 85. Siapa yang mencari, memeluk selain Islam dinan, sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang kalau di dunia tidak ada problem, bebas saja orang. Saya punya teman tetangga, udah semua agama dicobain, Islam udah, Katolik udah, Hindu udah, sampai kagak beragama juga udah. Ujung-ujungnya balik lagi ke Islam, baru meninggal. Alhamdulillah balik lagi ke Islam tinggalnya. Tapi semua agama udah dirasain. Dia bingung, dia begini, ada kekurangan ini, ada kekurangan ini, bimbang. Meninggal orang pun baru. Anak-anaknya pada belajar, saya alhamdulillah meninggal tetap dalam keadaan Islam balik-balik. Kemudian imajisani ayat ja'alana majusian, ya keduanya orang tuanya menjadikan majusi. Apa wal majus? Orang majusi mereka adalah ubadun nar, para penyembah api. Au abadatus syamsi, penyembah matahari. Wal qamari, penyembah bulan. Wa ghairiha, dan penyembah selainnya. Minal ma'budat al-kauniyah, dari sembahan-sembahan yang ada di alam semesta ini. Wal majus, dan orang majusi adalah maujudun ada fi zamanina, di zaman kita. Bikasratin, banyak jumlahnya. Wahum, mereka ya'budun al-kaun, menyembah alam semesta, apa aja yang ada di alam. Au ya'budun as-sajar wal baqar, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah sapi. Ya, dimuliain,
sembah-sembah. Wahum musyrikun, mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Laisa lahum kitabun samawiyyin, mereka tidak punya kitab samawi, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan dari langit, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kata tuntaju adalah mudhari', fi'ilnya atau namanya verbnya adalah bentuk present atau bentuk future, mabniun lil majhul, dibentuk dalam bentuk istilah fi'il majhul, fi'il pasif, bermakna walad wa tuhlaq, diciptakan, dilahirkan. Wa huwa mustaq min rubai, dia dibentuk dari fi'il yang hurufnya ada 4. Antaja, yaitu kalimat antaja, la minas sulasi, bukan dari fi'il yang 3 huruf. Al-bahimah, makna bahimah ismun, sebuah nama lidabah bagi hewan ternak allati la ta'kil, yang tidak berakal. Wa qad yusbihu biha ar-rajul al-ahmaq, dan digambarkan seorang yang namanya makhluk, orang yang bodoh, ar-rajul ahmaq, orang yang bodoh itu naqisul akli, kurang akalnya, kurang pemikirannya, itu disamakan dengan hewan ternak. Jadi kalau ada manusia akalnya kok nggak dipakai gitu, itu dianggap bahimah, hewan ternak, dianggap tidak bisa berpikir, tidak bisa merenung. Kama qala syair Arabi, bagaimana berkata seorang penyair Arab, Abunayya inna minar rijal bahimatan, wahai anak, sesungguhnya di antara orang laki-laki, di antara manusia ini ada seperti bahimah, binatang. Fi suratir rajul samil mubsiri, kalau dilihat perawakannya, dilihat fisiknya, suratul rajul, bentuknya orang, as-sami, dia mendengar, al-mubsir, dia bisa melihat, fatinun, sungguh ajib, sungguh ajib, dia akan cerdas, dia akan responsif, dikulli musibatin fi malihi, kalau terjadi musibah, setiap musibah yang terjadi pada harta bendanya. Tapi faidza musibah bidinihi lam yashkuri, apabila terjadi musibah pada agamanya, dia tidak merasa. Kalau ada musibah urusan martabatnya, urusan dunianya, wah terpanggil cepat, ada responnya begitu cepat, hartanya hilang cepat, ya. Kayak jangan bukan 1000 aja gitu, cepat responnya. Saya pas lagi PSBB, motor di depan mobil, bayar tuh orang naik mobil, kartis tiket, aku lama banget nih, kayak buru-buru, lama kan nungguin apaan, kembalian 1000 perak. Itu 1000 banget. Kalau itu dianeh dah, lama 1000 perak, 1000 harta. Itu mungkin naik mobil masih 5.000. Ditungguin, ya kagak ada kembali itu pasti 5.000, bukan 4.000, ya nungguin 1000 perak. Urusan harta gitu, terasa. Tapi kalau agamanya kenapa-kenapa, ibadahnya kurang, nggak ke masjid, nggak ke sholat, dia tidak merasa. Itu bagaikan binatang ternak. Gambarannya kayak begitu. Jamaah, kata jamaah kailatul khilqah, sempurna penciptaan, laisa biha naqsun aw tasbih, tidak ada kekurangan sama sekali. Hal tuhisuna, apa makna hal tuhisuna? Hal tasuruna, apakah kalian menyadari binaksin, dengan kekurangan dia ada kekurangannya. Al tarawna wa tajidan bidan naqsun, apakah yang terlihat tidak dapatin ada yang kurang. Binatang lahir kuda ya utuh, kambing lahir kambing ya utuh, gak ada cacat. Wa huwa mustaq min ahassa al-wani, falamma ahassu ba'sana idahum minha yarqulun, manakala mereka sudah merasakan azab siksa yang Allah berikan, mereka lari, mereka pergi dari kampungnya. Ada satu kampung terkena penyakit menular, terus kabur dari kampungnya, ujung-ujungnya yang kabur juga mati juga di luar kota, di luar negeri. Itu digambar itu ya, orang-orang Yahudi zaman dulu musibah pandemi, kena penyakit namanya taun di kampungnya, dia pada kabur karena orang dulu kan masih tradisional pikirannya, bagaimana nyelamatin dari penyakit taun, pandemi, penyakit menular bikin orang pada mati. Pikiran tidak ada obat-obatan, ya harus kabur dari jauh, ujung-ujung pada kabur. 70.000 orang keluar dari kampung negerinya karena Allah timpakan musibah begitu, karena kagak patuh taat kepada Allah. Akhirnya di luar negeri, di kampung juga meninggal juga, bareng-bareng. Jadi bareng-bareng. Jadi alhamdulillah, walaupun pandemi itu biasa, gak ada satu kampung, jangan satu kampung, satu RT, puluhan ribu nggak ada. Walaupun banyak mati, kan ada kasusnya kayak yang dia menang 70
itu yang keluar dari situ bareng-bareng mati juga bareng-bareng. Kali satu rumah ada satu dua terus orang lain lagi atau satu kampung bareng. Kemudian yang terakhir data ay maqwatul anfi, putus di hidungnya, cacat dah, kupingnya uzun, mustaq min jada, itu kata bentukan dari jada, di mana qatu'ah, terputus. Wa minhu qauluhu, di antaranya contoh sahihnya dari sabda Nabi, man qatala 'abdahu qatalna, siapa yang membunuh budaknya kami akan bunuh. Jadi orang kalau bunuh orang maka hukumnya qisas, supaya jerat. Kalau sekarang sudah sering membunuh, enggak dibunuh-bunuh, masuk keluar bunuh lagi, dimasukin keluar bunuh lagi, nggak ada habisnya. Tapi dulu bunuh dibunuh berarti habis pembunuhan gitu ya. Kalau sekarang nggak jerat, padahal kan hukum buat ngejerain, nggak jerat ya habis begitu, tangkap keluarin bunuh lagi, tangkap keluarin bunuh lagi. Wa man jada'a 'abdahu jada'na, siapa yang memotong hambanya, budaknya ada dipotong-potong, ada di mutilasi, jada'na, kami akan potong dia. Baiklah, wa fil amsal la amrin ma ja'ada qasirun anfa'u. Sungguh karena satu perkara ada seorang yang namanya qasir, dia tidak akan memotong anfa'u hidupnya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Silakan kalau ada yang bertanya, boleh hal ini, boleh hal yang lain. Ya, silakan. Allah berkata. Saya ingin bertanya Ustaz, perbedaan penyebutan antara orang kafir dan orang musyrik. Jadi seperti orang Nasrani kan kadang itu disebutkan kafir, kadang disebutkan musyrik. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi memang term di Al-Quran ada kafir, ada musyrik, ya. Ada ahli kitab, ada alladzina amanu. Kalau turun ayat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan ayat Al-Quran ada yang sifatnya general, umum, karena untuk yasluh ma yasluhu likulli zaman wa makan, agar bisa digunakan pada setiap tempat, pada setiap waktu kapanpun, jadi yang sah. Karena sifatnya general, konsep umum, formula umum. Tapi kalau yang khusus, wah, kondisinya berbeda, lain, nggak bisa pakai. Di Al-Quran makanya bisa, karena ada yang konsep umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, pada saat turun Al-Quran ada kata-kata kafir. Kata-kata kafir yang muncul itu menggambarkan para penyembah berhala. Penyembah berhala, orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal kafirun, itu surat Al-Kafir. Di situ kayak orang-orang yang kafir. Alami sono. Kemudian kenapa kafir? Karena kata kafir menutupi satarah. Koper kafir, koper ini. Kamper. Jadi kamper itu nutupin apa? Apa yang ada di dalamnya ditutupin, enggak telanjang. Gitu. Kalau langsung ada koper cover ini langsung tulisan misalnya. Ada kadang-kadang ada covernya begini. Pas dibuka, kaget apaan? Isinya pistol. Kotak tuh ada kotak, taruh pistol di situ. Kirain buku kali. Nah, jadi koper itu menutupi sesuatu. Kafir itu menutupi sesuatu. Yang tadi itu mestinya ada keimanan, ditutup untuk keimanan, dihilangkan diubah. Kalau musyrik itu adalah menyekutukan penyembahan kepada selain Allah. Jadi orang kafir musyrik, orang musyrik tidak kafir. Cuman beda tinjauan. Kalau kafir dari sisi kafir ditutupi keimanannya, kesadarannya, kejernihannya gitu. Kalau syirik musyrik itu karena penyembahannya yang disekutukan. Jadi bukan hanya kepada Allah tapi kepada selain Allah, menduakan, poligami namanya. Poligami nyembahnya, bukan hanya kepada Allah. Nah, yang jadi masalah, apakah yang bukan disebut kafir atau musyrik? Tidak kafir, tidak musyrik. Ada seorang tokoh Syiah di YouTube, dia bilang orang non muslim belum tentu kafir, tapi orang Islam bisa kafir. Bahasa manusia itu bukan bahasa Tuhan. Jangankan bahasa Al-Quran aja udah masuk otak orang lain lagi ntar. Apalagi ini nggak pakai Al-Quran, nggak pakai hadis, cuma ngomong doang. Orang Islam itu katanya, orang non Islam belum tentu kafir. Itu ada itu, ada ayo orang mungkin ngomong.
kafir, orang non muslim, orang non Islam bukan muslim, itu belum tentu kafir. Tapi orang Islam bisa jadi kafir. Oh begitu ya. Saya pikir begini, karena itu zaman Nabi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Gak disebut tuh katanya tuh Yahudi Nasrani gak disebut kafir. Yang kafir itu penyembah berhala, Abu Lahab itu ya kafir. Tapi yang Yahudi, Nabi ya Yahudi ya Nasrani gitu. Bilang begitu, sehingga Yahudi Nasrani kan non muslim. Yang muslim sahabat Nabi. Gak disebut kafir katanya. Tapi orang Islam banyak yang pada kafir kalau mau sholat, kalau mau puasa, gitu. Banyak macam-macam. Atau mengkafirkan yang lain, kafir. Ya padahal ayat nggak satu, banyak ada kalimat innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Jadi ahli kitab mau Yahudi mau Nasrani ada kafir juga. Gitu. Kita lihat ada kekafiran yang keluar dari Islam, ada kekafiran yang nggak keluar dari Islam. Kita dapat duit, anak-anak kita yang lulus, habis lulus pada coret-coret dan pada naruh ke tawar di atas kepala, itu namanya kufur kafir. Itu nggak syukur, dapat lulus kita bersyukur nikmat, lakukan sesuatu perbuatan yang diridhoi Allah. Kagak, tawar ditaruh di kepala temannya, bajunya dicoret-coret. Ya Allah sayang mah kalau kufur buat pakai miskin lumayan. Nah itu tidak syukur nikmat, itu namanya kufur nikmat. Kufur itu perbuatan sifatnya, kafir orangnya. Kafir itu isim fa'il, pelaku. Gitu. Kufur sifat perbuatan kerjaannya. Kayak Islam itu agamanya, tapi kalau orangnya muslim, kafir orangnya. Kekafiran itu bentuknya, keikaran gitu. Jadi orang Islam ada yang kafir tidak ada. Tapi kafir ini tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, itu kufur nikmat, kafir nikmat. Jadi nikmat bukan jalan buat Allah, jalan yang buat lain. Jadi kufur nikmat, kafir nikmat, tapi dia keluar dari Islam kan, tetap dalam Islam. Yang keluar dari Islam, misalnya dia menghina Nabi Muhammad, dia menghina Allah, gitu. Baru keluar dari Islam. Jadi begitu tuh, kafir, musyrik, ya. Dan term yang akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka selama-lamanya, term itu kafir, musyrik, munafik. Yang masuk selama-lamanya kafir, musyrik, munafik. Ya. Nah, yang disebut khalidina fiha abadan itu kafir, musyrik, munafik. Munafik innal munafiqina fi darkil asfal minan. Ada kafir, ada musyrik, tapi munafik fi darkil asfal. Asfal ada di mana asfal? Di bawah, di jok-jok. Orang munafik kan saya sholat, saya puasa, saya umat Nabi Muhammad, saya sahabat Nabi, tapi ujungnya ditaruh di neraka, di asfal yang paling bawah dari neraka. Karena itu bahaya dari kafir. Mesti kalau kamu tahuan terang-terangan gitu, kelihatan. Mukmin ngaku mukmin tapi di belakang hitam, muslim sahabat tapi di belakang mukmin. Wah berat. Jadi nanti ya gitu. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang lain lagi. Ya. Tolong menolong antara doa dan mengirim pahala atau amalan. Sebagai contoh misalnya ada orang kafir tapi jauh, kita akan mendoakan memang betul. Tapi kalau kita mengirimkan amalan yang bisa menyembuhkannya, apakah itu memang akan Iya. Jadi ada ta'awun yang diperbolehkan, ada ta'awun yang tidak diperbolehkan. Ta'awun yang diperbolehkan, ta'awun yang bersifatnya duniawi. Kita bertetangga, tenaga kita seorang non-muslim, malah wajib Rasulullah wajib melindungi yang bukan muslim kalau dia terancam. Tetangga kita bukan orang Islam, tapi terancam ada penjahat, ada maling, ada garung, itu wajib bela. Nah, gitu. Man adzal jinniyan faqad adzal, siapa yang mengganggu orang non-muslim berarti dia mengganggu diri aku juga. Nah itu. Jadi ajaran dari itu toleransinya kuat tinggi. Ya. Bantu urusan duniawi boleh, tapi kalau bantu buat kemaksiatan jangan, karena yang kasih kepada kita yang bantu. Kita nggak bantu untuk kemaksiatan, melanggar, nggak boleh. Merusak nggak boleh. Membantu menyokong kemusyrikan tidak boleh.
gitu. Yang begitu itu sahabat urusannya nggak apa-apa, lakum dinukum beriadi gitu. Bantu biar dia sehat, dia sembuh, nggak apa-apa, boleh, tetap ke duniawi. Dia sakit, dia bisa mengobati, nggak apa-apa, urusan duniawi, muamalah. Tapi kalau misalnya membantu untuk ibadahnya, itu jangan, ya. Mengganggu tempat ibadahnya jangan. Umar bin Khattab ketika ekspansi wilayah ke luar negeri, daerah-daerah non, ketika ada gereja atau ada tempat ibadah umat yang lain, jangan diganti, walaupun udah dikuasai gitu. Nggak harus ganti jadi buat masjid, jadi buat nggak usah ya, nggak usah diganti. Tapi kita juga umat kagak bakal bantu buat orang nyamping, enggak. Jadi zero aja, gitu, zero. Jangan membantu, jangan, karena berimbas kepada amal. Gitu. Ya. Yang lain sekarang. Ya. Kalau kejadian seperti orang bangun gereja dilarang ya apa itu gimana jadi? Harusnya nggak biarin aja. Kalau misalnya ada, memang nggak gampang juga sih ya, ada banyak pertimbangan. Ketika misalnya ada musibah, ada sesuatu yang bisa kita lihat ini bantunya buat ibadahnya atau sisi lain gitu. Karena akhirnya ujung-ujungnya innamal amal binniyat gitu. Ya, innamal amal binniyat. Umumnya memang kalau memang secara tegas kita kerjain itu dalam rangka menyokong kesirikan, ya tangguh. Tapi kita ngerjain bentuknya sama, tapi niat kita sebetulnya bukan karena ke arah situ. Ada faktor X kan, manusia nanti lihat sikon juga sih. Al-hukmu yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum berlaku, ketentuan berlaku, dilihat sebab akibatnya dulu, apa sih sebabnya, makosatik mana sih gitu. Itu yang kompleks ya, apalagi dunia sekarang. Di dunia zaman Nabi yang begitu kompleks, cuman ada wilayah Islam, Madinah. Di luarnya wilayah kekufuran. Karena agama belum dibarat mana-mana. Nah sekarang udah kompleks, kita bicara dianggap musuh negara A, mau ganggu umat Islam. Di situ banyak umat Islam juga, gitu kan? Orang Islam banyak juga di situ. Kalau kita perang, kita ngorangin orang Islam juga. Nah kompleks kan. Zaman Nabi nggak ada. Beda-beda. Di wilayah Islam semua kafir semua. Ketika perang ya udah tahuan lawan kan. Nah, sekarang nggak bisa begitu. Kayak model di Israel tuh, di Israel, perang antara Israel dan Palestina. Di Palestina sendiri ada orang Kristen yang kena serang juga, bukan orang Islam doang, karena ada Yahudi. Nah, sementara di Yerusalem, Palestina ada Islam, ada Nasrani. Yang kena diserang bukan hanya orang Islam, orang Nasrani kena juga. Kompleks kan, gitu. Nah itu harus benar-benar harus banyak pertimbangan, ya, nggak semudah kayak zaman awal asal. Ya. Jadi ya misalnya, makanya kayak kemarin nih yang ada rame-rame gubernur dulu yang 212, 414 macam itu, kan ada tuh karena banyak nih kaum muslimin, ada orang yang mau ke gereja kan, ada orang kan yang mau ke gereja, ya kan, mau gereja, mau kawinan atau apa segala macam mau ibadah, bergeser ke umat, kasih gratis jalan. Akan makosetnya ada tuh. Makosetnya apa? Jangan mengganggu, jangan menghalangi gitu. Walaupun ujung-ujungnya ada orang yang mau ibadah, kan niatnya membantu buat ibadahnya bukan, itu jangan halangi gitu. Nah, gitu. Nah itu bisa jadi pertimbangan. Nah niat itu. Gitu jadi kita lihat sih tujuannya kemana, arahnya kemana gitu. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ومباركا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا من العلماء العاملين
wal anbiya'i syakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan di antara kami orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, orang-orang kaya yang pandai bersyukur kepada Engkau ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.